Agama sekarang ini dan pola kehidupan yang telah diatur oleh agama sudah dibalik-balik manusia, sehingga terbalik-balik dia sudah. Yang seharusnya ya menjadi tidak, yang seharusnya tidak menjadi ya, yang seharusnya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang haram menjadi halal, yang seharusnya lakukan menjadi jangan lakukan, yang seharusnya jangan lakukan menjadi laksanakan. Dan kita lihat keterbalikan itu dalam realita nyata kehidupan kita. Dan berikut kita akan bawakan fakta-fakta keterbalikan dalam beragama, terbalikan dalam cara berpandang yang ada kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama kaum muslimin. Kita hidup dan menganalisa dan mencoba untuk melihat kenyataan berhala-berhala mereka lebih hina sebenarnya dari yang menyembah berhala itu. Namun kenapa sekarang manusia yang nyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah, sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya. Pelajaran kita dalam Sahih Muslim pada malam ini adalah babul amri bi ijabati da'i ila da'wah. Bab perintah untuk memenuhi undangan orang yang mengundang kepada sebuah undangan, memenuhi panggilan seseorang yang memanggil kita untuk sebuah hajat. Poin ini adalah hak muslim yang harus kita tunaikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Hak seorang muslim atas orang muslim yang lainnya. Saya punya hak atas muslim yang lainnya. Apa itu? Ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan orang muslim itu, hak dia yang harus kamu tunaikan, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengajakmu, memanggilmu untuk sebuah hajat, undangan makan dan semacamnya, maka penuhi panggilannya itu. Wa idza stansahaka fansahhu. Dalam riwayat lain fansah lahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, hak dia yang harus kamu tunaikan, berikan dia nasihat. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, haknya yang harus kamu tunaikan adalah jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia wafat, maka ikuti jenazahnya, tasyyi', antarkan dia ke pemakaman. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin, setelah bersin dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, maka haknya adalah kamu tashmid dia. Tashmid adalah engkau ucapkan kepadanya yarhamukallah. Ini 6 hak muslim atas muslim. Salah satu di antaranya adalah bab kita sekarang, bab ijabatud da'i, memenuhi panggilan orang yang mengajak. Maksud mengajak kepada sebuah makanan, hajat. Berbeda para ulama, apakah hajat ini khusus walimatul urs, atau dia hajat apapun dalam bentuk undangan makan. Sebagian mengkhususkan dia kepada walimatul urs, dan sebagian mengatakan umum, tidak hanya terkait kepada walimatul urs.
Dan pendapat yang mengatakan tidak hanya terkait kepada walimatul urus lebih sahih karena lebih didukung oleh dalil. Nabi tidak mengkhususkan kepada walimah, namun Nabi mengumumkan, menjadikannya lafaz umum. Idza da'aka, apabila dia mengajakmu, memanggilmu, fa'ajibhu, maka penuhi panggilannya. Jadi tidak hanya khusus kepada walimatul urus. Namun karena bab ini berhubungan dengan ajakan walimatul urus, maka diletakkan di bab ini. Dan Imam Muslim sepertinya lebih condong kepada pendapat umum. Oleh karena itu judul bab dibuat judul umum, bukan judul walimatul urus. Nampak judul umum di judul bab. Beliau tidak mengkhususkan hadis ini untuk walimatul urus. Akan tetapi karena dia punya kaitan dengan walimatul urus, dan memang secara angka mayoritas ajakan itu adalah walimatul urs, pesta pernikahan. Oleh karena itu walimatul urus mendapatkan penekanan utama untuk dihadiri daripada yang lainnya, karena memang undangan manusia untuk datang ke rumah makan itu mayoritas adalah dalam walimatul urs. Kenapa? Karena walimatul urus lah satu-satunya dalam agama kita yang ana tahu, wallahu taala alam bissawab, yang mana setiap makanannya kita siapkan di rumah kita. Makanannya kita siapkan di rumah kita dan kita undang orang datang ke rumah kita. Adapun yang lainnya tidak mesti harus diadakan di rumah kita. Contohnya akikah. Akikah tidak mesti harus diadakan di rumah kita. Yang penting adalah sembelihkan kambing, bagi-bagikan daging kambingnya kepada kaum muslimin. Soal dibagikan dengan cara diundang orang makan ke rumah, atau kemudian dimasak lalu dibagi-bagikan, atau dibagi-bagikan mentah, nggak ada masalah. Semuanya boleh, karena intinya bukanlah mengundang orang makan ke rumah, namun intinya adalah menyembelihkan kambing, 1 ekor untuk anak wanita, 2 ekor untuk anak laki-laki, lalu dibagikan daging-dagingnya sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu dikaruniai seorang anak. Dan tidak mesti di rumah. Oleh karena itu yang punya dana terbatas untuk akikah misalnya, seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh banyak kawan-kawan kita, alhamdulillah, yang mulai sadar kepada keharusan berakikah bagi yang mampu, namun dia terbatas dalam dana, dia sembelihkan, dia masakkan, setelah dibagi-bagikan. Setelah itu dibagi-bagikan. Namun walimatul urus memang keadaannya di rumah kita diadakan acaranya, karena yang sedang berbahagia adalah tuan rumah. Yang sedang berbahagia adalah tuan rumah secara umum, maka disunnahkan untuk diadakan di rumah seperti yang telah kita pelajari dari bab-bab walimatul urus. Dan kita tambahkan lagi dan ingin kita ingatkan lagi, sunnahnya adalah di rumah mempelai laki-laki. Sunnahnya adalah di rumah mempelai laki-laki, bukan di rumah mempelai wanita. Itu sunnahnya dalam agama kita, karena memang di dalam agama kita wanita yang diboyong ke rumah laki-laki, bukan laki-laki yang diantarkan ke rumah wanita. Itu terbalik. Itu terbalik. Walaupun yang terbalik ini banyak dilakukan orang sekarang di negeri kita terutama, itu salah, terbalik. Yang benar adalah wanita yang diantarkan ke rumah laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, kita bacakan hadisnya riwayat Imam Muslim. Beliau berkata rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Umar,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian dipanggil untuk sebuah walimah, di sini tegas untuk walimah, falyatiha, maka hendaklah dia mendatangi walimah itu. Soal hendaklah mendatangi ini perkara yang sepakat para ulama. Namun apa hukumnya? Wajib? Mustahab? Karena di sini ada amr, ada perintah. Kaidah di dalam perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam sebuah perintah menetapkan hukum wajib. Illa bidalilin yasrifuhu anhu, kecuali ada dalil yang menyelewengkan, memalingkan maknanya dari hukum wajib. Maka kalau ada perintah dari Nabi kita tercinta SAW, hukum asalnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal pada sebuah perintah adalah untuk wajib, untuk hukum wajib, penetapan hukum wajib. Kita butuh dalil lain dari dalil-dalil syar'i untuk memalingkan hukum wajib ini kepada selain wajib. Dalam hal ini kita tidak menemukan, wallahu alam, dalil yang jelas untuk memalingkan hukum ini kepada mustahab. Maka tetaplah dia pada hukum asalnya, yaitu menghadiri walimatul urs, hukumnya adalah wajib, kecuali orang yang punya uzur. Orang yang punya uzur hilang, jatuh kewajibannya. Namun bagi yang tidak punya uzur, dan malas bukanlah uzur, dan malas bukanlah uzur. Nanti kita bawakan perkataan Imam An-Nawawi di dalam syarah kitab ini, apa saja uzur-uzur untuk tidak hadir walimatul urs. Dan di antara uzur-uzur yang dibawakan oleh beliau, tidak satupun yang tertulis malas hadir. Intinya adalah hukum asal daripada menghadiri walimah adalah wajib, kecuali bagi orang-orang yang punya uzur untuk tidak mendatanginya. Berkat kerahmatan Allah lah engkau kuasa untuk berlemah lembut dalam dakwahnya. Kalau bukan karena Allah, niscaya Rasulullah SAW tidak akan kuasa. Bila ini Allah nyatakan tentang Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan kita? Mengapa selama ini kita merasa kita dan kita, saya dan saya, kalau bukan saya? Subhanallah. Kemana tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ada kesombongan, kecongkakan sehingga kita merasa itu adalah kerja saya? Kenapa kita tidak mengatakan ini adalah kemurahan Allah, ini adalah karunia dari Allah, ini adalah hidayah, taufik, kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Saya tidak ada apapun yang bisa saya lakukan, sampai pun yang kita lakukan semuanya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, fabima rahmatin minallah. Yang benar karena karunia Allah, yang salah pun karena dia dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akidah mereka? Siapa yang mencetuskan Syiah? Kemudian bagaimana kedudukan para sahabat di sisi mereka? Lebih khususnya lagi kedudukan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah radhiyallahu taala anhum di sisi mereka. Rafidhah ini
yang menolak imamah kepemimpinan Abu Bakar dan Umar berlepas diri dari mereka berdua, mencela mereka berdua, serta menghina para sahabat Nabi SAW. Syiah berbeda dengan agama Islam, bukanlah bagian daripada agama Islam. Apabila kita mengkaji dari awal sampai akhir, maka tidak akan kita temukan satu pun titik, satu pun sisi yang membuat kita bisa bersatu dengan Syiah. Maka pantaskah kita mengatakan bahwasanya mereka adalah bagian daripada Islam? Tidak, mereka adalah musuh-musuh kita. Mereka telah menghina Allah, mencaci maki Allah, menghina Al-Quranul Karim. Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah? Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh kepada Al-Quran, teguh kepada Al-Quran, teguh kepada Al-Quran. Aqidah, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, adalah tugas utama para nabi dan rasul. Karena aqidah bila tidak benar, maka walau bagaimanapun akhlak dan adab mulia tetap tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan pengaruh untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqidah yang benar merupakan tujuan penciptaan manusia, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun, sebagus apapun muamalah orang-orang yang kafir, maka ini tidak ada sedikit pun nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan pusat perhatian para juru dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama para nabi dan rasul. Bukankah Allah yang menegaskan kepada kita di dalam surah An-Nahl, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang ditugaskan untuk menyeru, agar mereka menyeru kepada umat-umat mereka supaya mereka mengibadati Allah semata, dan jauhilah taghut, yaitu semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin, dan keyakinan ini mendarah daging, Islam itu agama yang mampu menuntaskan seluruh masalah kehidupan, termasuk rumah tangga. Tapi permasalahannya kenapa banyak rumah tangga muslim yang terhempas? Kenapa banyak rumah tangga muslim mahligainya rontok? Kenapa bahtera rumah tangga tidak sampai ke pantai? Padahal Rasul simpel mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, termasuk rumah tangganya, akan dipahamkan agamanya. Solusinya adalah belajar agama. Solusinya adalah belajar agama. Namun kenapa sekarang manusia yang nyembah batu? Dan ini keterbalikan yang paling parah. Sehingga keterbalikan yang seperti ini paling dibenci oleh Allah di dalam syariatnya. Tentang Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Mengapa selama ini kita merasa kita dan kita, saya dan saya, kalau bukan saya? Subhanallah. Kemana tawaduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi terjadi kesalahan di sana juga, sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sedikit saja, satu saja langkah dalam SOP yang tidak sesuai syar'i, bisa semuanya menjadi tidak sesuai syar'i, satu produk keseluruhan. Satu saja. Mereka adalah musuh-musuh kita. Mereka telah menghina Allah, mencaci maki Allah, menghina Al-Quranul Karim. Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah? Di mana kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh kepada Al-Quran, teguh kepada Al-Quran, teguh kepada